Thank you. Itu tadi Gadis Donat ya Bang ya? Ya, Gadis Donat. Wah, terima kasih nih. Nah, Tribuners masih disetia nemenin kita di sini. Terima kasih. Dan untuk kita bakal tanya-tanya ke Liquid Band ini sendiri. Gadis Donat itu terinspirasi dari apa sih Bang? Nah, siapa nih yang bisa jawab nih? Gadis Donat itu benar-benar cerita nyata ya. Cerita nyata? Iya, cerita nyata. Oh gitu. Jadi dari salah satu personil Liquid yang kemungkinan memang berhalangan hadir, dia lagi main di tempat temannya. Jadi inspirasi itu muncul ketika dia ketemu dengan seorang cewek. Jadi dia datang ke tempat teman, ada cewek. Memang looking like, memang kelihatan bagus ya. Kelihatan bagus, senyum, dan mungkin si teman yang salah satu personil Liquid ini tertarik. Jadi dia sekitar 1 mingguan dia masih main di tempat temannya karena mungkin ada incaran ya, ada incaran, penasaran. Tapi dia belum tahu. Ada sesuatu yang dia belum tahu, ada sesuatu yang mungkin bikin penasaran karena tiap dia senyum kemungkinan tuh nggak pernah itu senyumnya dikulum. Senyumnya dikulum, apa ya? Diam gitu ya, tapi senyum ya. Sampai pada satu pertemuan dia yang terjadi. Jadi dia tersenyum, kali ini terbuka mulutnya. Jadi selama ini memang looking like dan kelihatan manis itu, hitam manis itu ternyata giginya itu bolong di bagian tengah. Jadi kemungkinan ya seperti donat lah, maksudnya donat itu kan walaupun bolong tengahnya, tapi mungkin untuk rasanya kita nggak boleh ragu lagi. Ya, nggak berkurang kenikmatannya benar tadi nggak itu. kurang ya. Ya Walaupun bolong tengah tetap terasa nikmat. Dibuatlah lagu dan jadilah lagu Gadis Donat. Memang kisah nyata sih, Pak. Nah itu berarti hak cipta yang harus diinikan tuh Bang. Benar. Berarti itu lagi bakal di remake lagi ya? Dan kemungkinan sih kita pernah ikutkan kompetisi lagu di waktu itu di Jakarta ya. Di Jakarta kita ada ikut Nescafe Competition Band. Jadi waktu itu Liquid juara 3 ya, juara 3. Lagu Gadis Donat ini yang kita bawain ini kemungkinan ada seorang manajer yang datang waktu setelah kami bawain lagu Donat di panggung Blok M Jakarta, saya masih ingat. Dia langsung mau beli lagu ini. Jadi single ini dia pengen beli, kemungkinan sih buat produknya dia ya. Mungkin dia nggak tahu waktu itu saya donat lah, yang pasti sih kue. Yang pasti kue, dia pengen beli dan itu kemarin dihargai 5 juta. Itu ya? 5 juta ya. Itu waktu itu. Tahun 2004 pertama kali ya Bang ya? 2004. Jadi kebetulan memang sebelum kita ikut kompetisi yang kemarin itu di Jakarta itu, waktu kita juara 3, itu ada 2 lagu yang udah kita KCI-kan. Nah, jadi udah kita amankan dulu karena mungkin hak ciptanya kita nggak tahu ya ke depannya ya. Kita nggak tahu itu istilahnya nasib ke depannya, jadi lebih aman kita KCI-kan dulu. Ada 2 lagu termasuk lagu Gadis Donat ini. Jadi keputusan teman-teman pada saat ditawari oleh manajer, kita nggak tahu itu manajer band atau manajer produk, yang pasti dia ada bicara, dia bilang boleh nggak lagunya mungkin kami beli, tapi kita nggak pakai personil bandnya, jadi mungkin udah cukup lagunya aja ya, karena dia tertarik memang pada konsep lagu. Jadi keputusan teman-teman pada saat itu memang kita nggak jual. Bang, boleh dijelaskan sedikit genre Gadis Donat ini apa sih? Apakah kayak sejenis ya? Sebenarnya sih lebih ke waktu itu sebenarnya teman-teman pengen aransemen ke arah ska reggae. Ya, mungkin kali nanti nih yang proyeknya Liquid ke depannya ini ya kita akan kembalikan. Ya, akan istilahnya aransemen ulang, mungkin lebih ke ska reggae yang mungkin sekarang lagi lebih ngetren. Kita buat akan lebih kekinian lah dan mungkin lebih asik lah aransemennya. Yang lebih diterima lagi untuk anak-anak muda pastinya. Mudah-mudahan yang donat-donat nggak tersinggung. Iya benar. Modi kan donat. Jangan gitu. Tapi nggak bolong ya. Donat yang utuh. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan dikit apakah tahun ini, tahun depan ya insya Allah, apakah itu Liquid ini sendiri akan membuat suatu produk baru tadinya, apakah pakai video klip atau gimana? Ya, kalau untuk bicara project memang untuk 2021 atau ke depan memang terkait dengan pembuatan lagu kita memang nanti kita komplit juga ada video klip, dan sampai saat ini untuk pembuatan video klipnya masih kita bahas dulu seperti apa konsepnya. Yang jelas nanti di situ kita akan
ada apa seperti cerita-cerita lucu lah di dalam klip. Karena lagu ini kan sebenarnya bukan lagu ini, hanya lagu guyon-guyonan Iya, gitu benar. kan. Tapi ini nggak apa bisa jadi lagu ini trending. Iya, Nah, benar. kita kan saat ini nggak tahu karena Nggak banyak tahu, benar. banget platform musik-musik ya kan, seperti Iya. kayak Iya. misalnya masuk ke Spotify itu Ya. kan bisa langsung Karena diurus. konsepnya menurut kami sih konsepnya apa adanya ya, Mbak. Iya, Maksudnya benar, ya benar. mungkin lebih ke keseharian lah. Iya, kalau memang yang benar-benar. terjadi. Oke. Bang, sejauh ini gimana nih selama masa pandemi Covid kayak gini, apakah Liquid sendiri ada membuat apa ya gebrakan-gebrakan untuk konsep baru lagi dari misalnya tadi kan udah bakal membuat UMKM tadi itu yang abang bilang. Nah itu saya baru tahu juga gitu kan. Apakah ada lagi nggak selain itu? Untuk saat ini sih mungkin kita masih ada sih wacana, tapi ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Kita memang akan rencana pencetakan masker dan itu kan kita bagikan. Nah jumlahnya ini kita belum tahu dalam skala berapa banyak gitu ya. Ya yang jelas sih kami ada proyeknya ke situ. Gimana nanti ke depannya untuk memperkenalkan lagi karena kan Liquid ini cukup lama vakum katanya gitu kan. Untuk memperkenalkan lagi kepada para fans-fans yang lama karena kan mereka mungkin udah cukup nggak terdengar lagi nih suara-suaranya. Gimana nih dari rekan-rekannya? Untuk kembali sih kemungkinan yang sebagai penggagas untuk kami kembali kumpul dan main musik lagi kan memang Bang Hendra. Oke. Jadi wacana omongan kemarin selain kita ngulik lagu dan mungkin kita akan buat karya cipta yang baru lagi ditambah mungkin yang udah kemarin kita buat itu kita mau aransemen ulang. Kita lagi mau cari rumah juga. Jadi kayak kemarin kan kita ada semoga kata terrealisasi ya untuk home band Liquid. ya kita Oke. kita jadi home bandnya Dinda Cafe. Kemungkinan di situ lah mungkin ya para penikmat musik di Dinda Cafe itu Iya, udah iya. kenal siapa Liquid. Iya. Benar-benar. Ditambah lagi mungkin karya cipta kita yang mungkin udah kemarin kan studio juga kompetisi. Jadi kita masuk 5 besar dan 5 besar itu dibuatin indie band ya di dalam satu kompilasi ya. Satu kaset itu ada 5 band yang ikutan record di situ. Salah satunya Liquid. Dan mungkin single anggaran kita masih kemarin Gadis Donat sih di kan studio. Donat. Jadi mudah-mudahan ke depannya Liquid bisa dapat basecamp lagi. Maksudnya untuk main lah. Kita juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada Iya, sekarang, benar. ya Benar. kan? Mungkin fans-fans kita yang dulunya masih gadis sekarang kan udah jadi mama-mama, apa-apa, gitu kan. Udah, Mamanya mama aktif ya muda. Bun. Oke, benar-benar. Memang kebetulan kan si Black konten kreator juga. Jadi Oke. memang kita Berarti sambungkan. sosmed lah. juga bakal dikembangin lagi. Iya. Saat Ya. ini udah ada nggak sosmednya dari Liquid ini? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Nah, cuman mungkin bahan-bahan yang akan Isi. isi, nah itu mungkin kita rapiin dulu lah. Kita gitu rapiin ya. dulu. Berarti dulu Liquid berfokus untuk apa ya mencari ikut-ikut festival, Oh, iya. prestasi, Dulu. ngembangin prestasi gitu ya. Betul. Karena saya juga dikirimin profil nih dari Ya. Bang Hendra, ada beberapa prestasi tuh yang Benar. Liquid tampilin gitu. Ya. Kalau kita mau ngomong prestasi sih, semua istilahnya personel Liquid sih, kalau secara personel dia masing-masing juga punya prestasi masing-masing, Ditambah punya lagi prestasi mungkin di dalam kalau kita band ikut juga. secara band, ya kemungkinan kita juga alhamdulillah udah cukup banyak Ya. ya. Iya, Ya, iya. alhamdulillah lah. Masing-masing player ini ada prestasi dari Ya. ini juara 1 di sekolah. Iya sih, benar juga. Bang, katanya Liquid ini juga bisa membawakan lagu apa ya Islami kalau lagi musim Ramadan. Bener Ya. nggak sih? Ya. Ya sebenarnya Liquid bukan hanya membawakan lagu, tapi kita juga salah satu tim perkusi. Jadi Oke. dulu itu musim-musim kalau mau Lebaran kita kan selalu ada festival beduk. Iya, benar-benar. Musik sahur, Iya. gitu ya. Nah kita ini salah satu band yang juga ikut berpartisipasi gitu dalam kegiatan itu, dan alhamdulillah setiap kita mengikuti kompetisi pukul beduk Juara itu satu tetap ya? juara satu. Juara satu. Juara satu ya? Iya. Oke, berarti salah satu prestasi itu yang memang dikejar Liquid ya Bang? Iya. Ya, kita senang sih kalau ikut kompetisi, jadi jadikan pengalaman berbagai macam kompetisi sih. Kalau masalah kayak nyanyi sih, beliau ini bintang radio mungkin udah 3 sering kali. ya. Ditambah lagi yang mungkin yang nggak datang, Aris, halo Aris. Jadi Dia juga bintang radio. Nonton ya, halo gitu. Kalau bilang gadis donat Aris, ya Aris ya. Di sana ada Paris, di sini ada Aris ya? Iya, Oke. Ya, dia sih mungkin juga kita bilang salah satu, sebenarnya saya gantiin, sebenarnya saya bukan penyanyi. Oh, Saya gitu. lebih ke lead gitar ya. Kebetulan memang yang vokalis asli kita nggak datang,
Nah kalau yang vokalis kita itu, waduh itu luar biasa prestasinya. Saya juga gantiin, saya bukan basisnya sih. Iya. Jadi yang berhalangan hadir. Iya. Wow. Makanya kita coba. Karena sebenarnya intinya sih kita pengen podcast ini terima kasih lah Tribun buat istilahnya kita udah bisa Diundang, diundang buat ngemukain itu. Jadi kita berusaha lah kembali lagi kita multi Kembali talent dan lagi. coba Iya, benar, coba benar, lagi benar. ini jadi main bass ini. Yang penting Ternyata kita coba. masih bisa ya ternyata. Ya. Karena yang berhalangan kebetulan itu teman kita Rian di basis, Ya. Oke. juga Bang Aris di vokal, Ya. ya, lead vokalnya gitu. Kalau itu bintang radio sih udah setiap menang dia hapus datanya supaya boleh ikut lagi. Karena juga begini Modi, kalau Liquid ini kan kesah dari aktivitas sehari-hari, di hari Minggu juga kawan-kawan ini ada yang punya aktivitas khusus. Oke. Biasa lah Bang ya, yang Ari, namanya musisi ya. Haris, Iya. ya kan? Jadi kalau udah hari Minggu tuh biasanya job weddingan. Masing-masing. Oke, Ya. job weddingan itu juga berarti diterima Ya. ya. Nah, makanya untuk podcast kita yang hari ini beliau nggak bisa hadir karena memang lagi ada. Lagi ada jobnya gitu. Oh, gitu. Kebetulan menuju ke 2021. Cok ngomong ngaco. Saya ingin bertanya nih. Cok ngomong ngaco. Aduh, Cok. Dari Liquid sendiri ini yang mana yang paling kocak? Ternyata dia sendiri Ya, ya. ya. Karena dia nggak ngomong, tapi kalau sekali dia ngomong tuh, aduh, pokoknya bikin Bikin ngeselin nggak ya? Bang, untuk teman-teman di Liquid sendiri, apa sih yang bisa Abang utarakan dengan adanya mereka ini di Liquid lah gitu? Ya, yang terutama itu kawan-kawan tuh selalu memberi dukungan dan beraktivitas bersama, kegiatan yang positif, dan selalu mengadakan event ya. Dulu kita sering mengadakan event Event ya. dari anak-anak, dari kawan-kawan sekolah, dari yang kuliah, itu berkumpul jadi satu tuh di kesatuan. wadah. Dalam satu event, satu IO. Karena Iya. dulu Liquid ini sebelum juga terbentuk, pernah. Ya, juga pernah. dia ada IO gitu. Oke, ada Tapi eventnya kita juga pernah ya. ada event, ya. Siap, Namanya siap. virtual. Ya. Nah ini sebagai chef kami. Iya. Oke. Jadi ini komandannya Oke. virtual. Nah, sebelum mungkin kita bakal bukan bertanya sih, karena kita udah masuk penghujung Iya, nih. iya. Nanti bakal nyanyikan satu lagi sebelum penutupan dari abang-abang untuk Tribuners di rumah, persembahan nih untuk inilah Liquid, Ya. band yang selama ini mungkin udah lama membumi, terkenal, Iya. tapi agak vakum dan Iya. kita kembali lagi, bangkit lagi. Iya. Nah, mungkin harapan apa nih yang bisa abang sampaikan teman-teman nih dari Liquid Band sendiri untuk anak-anak muda sekarang, apalagi saat ini musik semakin kita bisa bilang berkembang ya, Ya, apalagi musik saat ini nggak menutup kemungkinan hanya koplo saja, hanya Ya, ini benar. saja. Apa Genre sih bang? makin Genrenya banyak. makin banyak Luas. gitu. Wan? Ya kalau Saya nambah. saya secara pribadi ya, Di Pesan satu-satu saya- nanti saya tanya nih. kalau saya pesan saya buat Modi, Kok saya bang? Kaget saya. Kaget. jadi buat kawan-kawan khususnya yang musisi pendatang baru lah, bisa dikatakan seperti itu ya Iya, di Kota benar-benar. Pontianak ya. Ya mungkin dimanapun kita berada, tetap kita berpedoman di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya sehebat apapun skill kita atau permainan kita maupun band kita, ya tetaplah menunduk lah. Gitu. Siap. Karena kalau yang kita lihat di musisi kawan-kawan pemusik sekarang ini udah memang jauh luar biasa Jauh permainannya luar ya biasa. dibandingkan Benar-benar. kami ini yang udah menjadi bapak-bapak gitu. Tapi tetap semangat ya. Ya, tapi karena itu tadi, karena kunci kami semangat, kemudian juga kami selalu berpedoman pada filsafat itu tadi, makanya kami tetap ada gitu, tetap hadir kapanpun, Liquid itu tetap ada gitu. Nah, mungkin seperti itulah pada kawan-kawan yang baru-baru muncul nih, jadi buanglah rasa ego, rasa sombong. Ya. Kadang memang sesekali pernah dijumpai itu kan, kalau kayak saya secara pribadi nongkrong di warung kopi atau di satu kafe gitu kan, mungkin ini kan mungkin belum Pernah nongkrong ya Pak? karena Iya Pak, lanjut Pak. karena tugas kan. Aduh, ini Sabar. mesti dijelaskan nih kenapa nih mesti Ya, dijelaskan. kalau Kenapa, saya Pak? sama Mbak Modi ini memang biasanya sering ketemu di salah Bapaknya kayak satu. mau acara berita TV ya. Iya. Saya sering lihat loh. Iya sering lihat saya. Kayaknya pernah ngucapin sekian gibah kita hari ini. Di mana gitu Pak?
Karena memang bawaan profesi saya kan seorang reporter atau jurnalis ya. Nah, kemudian juga salah satu partner nih dengan yang Mbak Mondi, walaupun kita beda media ya. Beda. Tapi Gak apa-apa, tapi kita tetap sama profesi sama, ya. satu profesi ya di satu lapangan. Nah, mungkin kan di saat-saat kegiatan liputan gitu kan biasanya sering menjumpai kawan-kawan Iya, baru. benar-benar. Pemusik yang baru ini kan kadang memang mungkin mereka belum pada kenal ya sama Iya, kita benar-benar. kan. Nah, jadi akhirnya kayak seperti tak kenal jadi tak sayang gitu. Akhirnya kesan sombongnya tuh timbul gitu. Nampak ya, Bang, ya. Seperti itu. Kalau kami kan dulu di era-era kami waktu masih band cafe, masih ngeband jadi home band cafe gitu kan. Siapapun memang kita harus tamu itu adalah raja. Oke, tamu itu adalah raja. Tamu adalah raja. Berarti kalau mereka mau request ya harus bisa gitu ya Bang ya? Harus bisa layani semaksimal kita lah. Iya, benar. Ya kan? Tapi yang jelas sih pelayanan kita lah kepada tamu tuh anggaplah itu sebagai kawan-kawan juga. Oke, satu lagi, ada pernah matok harga nggak sih di Liquid Band ini sendiri kalau misalnya dalam acara-acara gitu? Dulu kalau untuk KP to KP, waktu istilahnya ada perusahaan yang memang butuh istilahnya hiburan dari kita sih pernah kita Oke. patok. Tapi kalau sekarang sih ya kemungkinan kita coba penyesuaian dulu lah, enggak itulah. Dulu kita dibayar dari berapa ya? Dari 7.500. Dari 7.000. Serius? Wow, 7.500 ya? Sampai memang satu perusahaan rokok yang memang berani bayar kita keliling, itu touring, kita mainnya pakai kontainer di atas. Itu ulang tahun dari perusahaan rokok tersebut di Pontianak, terus kampus to kampus ya, kampus to kampus. Kita main berapa kampus, juga gitu, pakai kontainer, berhenti di kampus, main lagi, panas-panasan. Itu sih memori lah, mungkin Liquid punya banyak. Dan itu promonya belum ada sosial media ya. Ya, Belum ada belum ada sosial sosial Jadi media. keliling, tempel pamflet sana sini. Ya. Berarti ini nama jadi Bang Ari Black ya? Iya, Karena Ari itu Black. pengaruh ya? Ya, Iya, pengaruh cuaca. Jadi masih aja dulu. Tapi memang benar. Nama Black itu saya dapat di Liquid. Ya, Liquid. Ya, nama Black itu di Liquid dulu saya paling benci dipanggil Black. Tapi Kuat loh sebenarnya iya, Bang ini. Akhirnya jadi melekat ya. akhirnya ternyata nama Black itu Membawa berkah. bawa berkah, Ya. bawa Oke, rezeki gitu. alhamdulillah gitu. Sekarang Jadi kalau untuk dikenal, gitu. pemusik Pontianak sih yang nggak kenal Ari Black sih terlaluan. Oh, Sebenarnya keterlaluan ya? nggak Black sih sebenarnya. Nggak Black sebenarnya. Putih Saya- marun saya- ya. Saya nggak ada ngomong gitu. Putih marun ya. Oke, Marun. Bang Black mungkin Bang Black jadinya kan saya. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Semua Bang manggil gitu Ari, aja. Ya. mungkin apa nih sebagai konten creator dan Cok, bisa ngomong, Cok. dibilang pemusik lah yang Iya. udah cukup lama di dunia musisi ini sendiri, apa sih yang bisa Abang sampaikan kepada teman-teman? Apa ini kan temanya juga Liquid Reunion gitu Iya. kan? Mungkin bisa menasehati dan membimbing anak-anak atau anak-anak muda lah yang saat ini mungkin Ya. baru menikmati dunia musik gitu. Kalau menasehati mungkin nggak ya, mungkin saya takut dibilang menggurui sih Iya sebenarnya. benar-benar. Cuman mungkin gini deh, nggak ada senioritas di dalam musik. Oh, Ya, itu suka saya. iya. Jadi nggak ada yang namanya ini senior ini junior sama sih. Cuman kebetulan kami terjun lebih dulu. Iya. Ya, kami terjun lebih dulu. Jadi buat teman-teman ya, saya nggak mau tua soalnya. Jadi teman-teman yang baru muncul, yang di bawah lettingan kami lah gitu kan. Bermainlah seenak kalian maksudnya, seenak kalian. Tapi jangan lupakan juga audiens yang mendengar kalian, yang menikmati kalian. Ya. Gitu kan. Jangan enak sendiri. Oke, Ya, itu jangan penting enak ya. sendiri. Iya. Itu paling penting. Itu paling penting. Konsep Kita yang memang paling harus enakin sendiri, tapi enakin mereka juga, enakin Oke. audiens juga gitu. Nah, salah satunya caranya gimana? Mungkin salah satu caranya bisa dengan sharing. Oh. Ya, jadi kami yang sudah dedengkot ini, ya, Enggak lah. ya tetap membuka pintu untuk teman-teman yang pengen sharing. Zaman dulu gimana sih caranya, tips dan triknya gitu ya. Kami pasti bagi pengalaman gitu aja sih. Selain Dulu lebih sulit nggak sih kalau di dunia musik dibanding sekarang? Beuh, nangis lu. Nangis lu. nangis tuh. Karena memang mungkin pengenalan musik di dulu kemungkinan kita belum ada media sosial itu mungkin agak Iya. lebih sulit lah. Jadi kita mesti manggung KP to KP baru dikenal istilahnya. Kampus tuh kapus gitu Iya, ya. istilahnya memang lebih ke arah lapangan lah. Juga alat komunikasinya memang belum masih berupa Secanggih pamflet sekarang ya. tempelan. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang mungkin istilahnya kita hibur untuk kliennya,
Jadi kita tempel dulu pamflet. Pamfletnya, ini oh bahaya. gitu. Ngerasain berarti ya? Bersama Liquid Band. Iya. Nih, Kita juga kalau- ngajuin proposal ke sana sini. Makanya dengan kumpulnya ini kemungkinan Black juga memang udah jadi konten kreator. Siap. Saya kemarin udah ngomongin serius ke Black. Mungkin kita lebih istilahnya seriuskan Liquid, gimana kita coba dulu, tembus dulu di media sosial. Ya. Kemungkinan kalau memang kita booming, bisa dinikmati musik kita, Liquid silaturahmi akan sampai ini teman rasa keluarga. Teman rasa keluarga. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke Tribuners nih Bang, harapan terakhir nih sebelum menutup podcast kita hari ini. Ya, buat Tribunnews, Liquid is back. Jadi kami kembali, tunggu aja. Kita akan coba masuk lagi di industri musik, khususnya Pontianak ya. Jadi setidaknya kita coba buat satu terobosan yang mungkin bisa dinikmati oleh penikmat musik terutama di Pontianak. Tunggu aja tanggal mainnya. Liquid is back. Liquid is back. Oke. Nah, Tribuners di rumah nggak terasa kita udah sampai 1 jam nih nemenin abang-abang Liquid reunion di sini nih di Tribun Pontianak. Jadi terima kasih buat Tribuners yang udah nonton. Nah, buat kalian yang ketinggalan, kalian masih bisa nonton ulang di Tribun Facebooknya Tribun Pontianak Interaktif dan Instagramnya Tribun Pontianak. Dan buat kalian semua yang bisa pengen mendengarkan Liquid ini sendiri, kalian bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya ke Instagram abang-abang ini di sini. Bang, mungkin Instagramnya bisa disebutin satu-satu? Andi_Maulana. Andi_Maulana, Ya. Yuda S. Yuda S, Ari Black, pakai Y. Adi Black, pakai Y. Bang? Kalau saya Despani_Endra VJ. Oke, nah buat teman-teman Tribuners kalian bisa saling sharing karena di sini mereka terbuka open ya Bang Ya, untuk benar. semuanya. Open Jadi- tapi nggak hitam ya hasilnya. Jadi terima kasih banyak buat Tribuners. Kali ini kita bakal nutup podcast kali ini dengan musik dari teman-teman Liquid Band sendiri. Bakal nyanyikan 2 lagu ya Bang ya? Siap nggak? Siap. Boleh. Oke, jangan kemana-mana karena Liquid Band akan nampil setelah ini. Kita bakal bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Belum lah, kan masih di sini. Langsung penutupan, langsung lagu ya. Berapa berarti? Langsung habis. Persembahan terakhir nih dari Liquid sebelum podcast berakhir. Mau request? Apa ya? Mau request apa ya? Teringat di kafe ya Bang. Bawain lagu apa nih Bang? Salah satu lagu ciptaan kita juga lah. Oke, siap. Lagu yang mungkin ada memorinya juga ya. Sampaikan padaku padanya pemata hatiku yang selalu tanamkan rindu walau kekal kita selalu pasti rapatku dalam mimpi indahku.